Setelah 4 hari menjalani perawatan di rumah sakit di daerah Surabaya, Jawa Timur, pasca tragedi kecelakaan yang menewaskan orang tuanya, Gala Sky Andriansyah, putra tercinta mendiang Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah, kini telah tiba di Jakarta. Diantar langsung oleh Tom Liwafa, pengusaha ternama asal Surabaya, serta kedua adik mendiang Bibi. Seperti apa kondisi terkini dari Gala? Benarkah sesampainya di rumah Gala pun langsung mencari papi dan maminya hingga ia pun rewel dan tidak mau makan serta minum susu? Dan kini yang disorot tajam adalah Tubagus Jody, supir Bibi dan Vanessa yang luput dari maut. Setelah beberapa kali menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Timur, seperti apa fakta baru yang terungkap? Benarkah sebelum kecelakaan Jody dan Bibi sempat bergantian menyetir hingga akhirnya berujung maut ketika Jody yang membawa kemudi? Dan benarkah pula sebelum adanya kejadian naas ini, Jody dikabarkan baru bisa nyetir mobil 9 bulan yang lalu? Dan seperti apa pula selain keluarga yang berganti-gantian berziarah, rekan selebriti yang juga terlihat datang satu persatu hingga masyarakat biasa pun ikut beramai-ramai berziarah ke pusara Vanessa dan Bibi. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Duka hingga kini masih menyelimuti keluarga Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah atas berpulangnya pasangan suami istri itu ke pangkuan Sang Pencipta setelah tragedi kecelakaan di tol Jombang arah Surabaya kilometer 672 yang menewaskan keduanya. Di tengah duka, nama putra sematawayang Vanessa dan Bibi Gala Sky Andriansyah hingga kini juga tak luput dari sorotan, mengingat bocah balita berusia 1 tahun itu menjadi salah satu korban yang selamat dalam kecelakaan fatal itu. Pasca menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di daerah Surabaya, Jawa Timur, Gala yang kondisinya mulai membaik meski memar pada wajahnya masih harus tertutup oleh perban. Kemarin, Senin 8 November 2021, akhirnya terbang ke Jakarta untuk dibawa pulang ke kediamannya. Benarkah sesampainya di rumah, Gala yang sering rewel langsung mencari papi maminya yang selama ini begitu sayang kepadanya? Alhamdulillah, Gala udah pulang hari ini. Kondisinya menurut saya sih alhamdulillah baik, tapi belum full lah 100% belum. Mungkin 70 atau 80%. Artinya badan dia tuh masih rewel, nangis. Jadi kadang untuk bertemu orang, apalagi orang rame-rame, dia kayaknya takut. Jadi makanya saya mohon maaf saja kepada wartawan, makanya saya nggak expose. Karena juga dari pihak yang lebih tahu juga pesan sebaiknya hindari kerumunan orang katanya. Soalnya dia bingung, orang ramai kerumun, mamanya papanya mana. Jadi mungkin jadi tanya bagi dia. Nah, sehingga dia rewel, nangis melulu. Jadi kalau nggak digendong oleh anak saya yang nomor 3 atau nomor 4, dia rewel. Sudah pulang ada di dalam dieksploitasi, biarlah untuk Gala bisa istirahat lah gitu. Kita bukannya ini karena kondisinya juga kan lagi sakit. Tadi pas banget tadi, saya juga kaget tadi dia panggil di dua pangku ini. Papa, mami katanya. Jadi saya bingung juga. Kemarin masih manggil mami gitu, Bu. Tapi ketika bertemu pertama kali dengan Mas, nangis kah atau senang manggil nama saya Ai. Karena dia kenal banget sama saya dan adik saya. Dia sering banget kadang-kadang ngucap mama, papa. Diakui oleh ayah Bibi Haji Faisal dan adik Bibi Fadli, kondisi kesehatan Gala memang sudah membaik.
Namun lantaran badannya yang sedikit sakit pasca kecelakaan, Gala pun sesampainya di Jakarta justru sering rewel dan menangis hingga tidak mau makan bahkan minum susu dan bahkan takut bertemu dengan banyak orang. Untungnya adik-adik almarhum Bibi bisa menenangkan keponakan tercintanya itu. Mengingat Gala kini sudah kembali berkumpul dengan keluarga, benarkah pihak keluarga Bibi Andriansyah yang akan bertanggung jawab untuk mengasuh Gala? Perkembangannya mungkin mengarah kepada kering ya, kering. Cuman tadi entah dokter yang telepon atau siapa saya nggak tahu. Besok mungkin diperiksa ke dokter. Soalnya kenapa dia rewel banget, rewel nangis mulu. Dia bingung mau asal ditaruh nggak mau. Biasanya dia kan main kan lincah kan. Naik motornya, naik sepedanya, kini nggak lincah dia. Gala mungkin karena badannya sakit-sakit, jadi emang dia nangis mulu. Dan paling sama Uti, sama aku yang lumayan agak aktif. Nafsu makannya nggak ada sama sekali. Minum susu nggak mau, makan nggak mau. Namanya orang badannya lagi sakit-sakit, jadi nafsu makan itu kurang. Jadi dikasih susu kurang, dikasih nasi makan lain nggak mau ya. Jadi sehingga dia rewel. Dia maunya digendong-gendong aja. Ya namanya jatuh di atas mobil ya mungkin dilempar-lempar dalam mobil kali ya, sehingga trauma dia. Jadi mungkin badan itu dia kan banyak yang biru kan, memar-memar, sehingga sakit. Bagian mata cuma ada lebam doang, sisi lebam. Karena kemarin di sini tuh ada robek. Bagaimana perkembangan keadaannya? Kalau dia sehat-sehat saja, ya mungkin kita nggak perlu ke rumah sakit. Tapi kalau membawa demam panas atau apa, ya otomatis kita akan bawa ke rumah sakit. Jadi untuk sekarang perkembangannya saya rasa mungkin cukup bagus lah. Insya Allah kita yang akan masuk. Ya, saya ada perhatian dari orang-orang yang ingin teman-teman si Pebi ataupun partner-partnernya yang ingin mengasuh. Saya sangat berterima kasih sekali karena adanya kepedulian dari mereka-mereka terhadap cucu saya. Saya terima kasih sekali. Tapi saya akan coba dulu untuk menjaga sekuat dan semampu saya. Pasca kecelakaan tragis yang merenggut nyawa orang tuanya, akhirnya kemarin Gala pun sudah pulang ke rumah. Sang sopir sudah menjalani pemeriksaan beberapa kali, seperti apa fakta baru yang diungkap oleh pihak kepolisian. Benarkah sebelum kecelakaan, Jody dan Bibi sempat bergantian menyetir, hingga Jody pun kabarnya baru bisa menyetir 9 bulan terakhir ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Tragedi kecelakaan maut yang merenggut nyawa Vanessa Angel dan sang suami Bibi Andriansyah hingga kini masih menjadi perbincangan warganet. Dan sosok Tubagus Jody yang tidak lain merupakan supir yang selamat dalam kecelakaan tersebut kini tidak luput dari sorotan. Setelah Jody menjalani beberapa kali pemeriksaan di Polda Jawa Timur, pihak kepolisian akhirnya menaikkan kasus kecelakaan ini dari penyelidikan ke penyidikan. Dalam penjelasan Wadirlantas Polda Jatim AKBP Didit Bambang Wibowo, fakta baru pun terungkap bahwa sebelum terjadi tragedi kecelakaan tersebut, Bibi sempat beberapa kali bergantian menyetir dengan Jody hingga pada akhirnya tragedi kecelakaan itu pun terjadi di kilometer 672 di mana Jody lah yang saat itu menyetir. Lantas benarkah terungkap pula bahwa Jody baru bisa nyetir mobil 9 bulan yang lalu? Dari penyelidikan, kita sudah melakukan penyelidikan, sekarang kita sudah melakukan penyidikan terkait dengan saksi-saksi yang kita periksa. Lebih dari 2 kali sih Mbak. Ya, kita mencari informasi awalnya ya kayak kita ajak komunikasi dulu. Ini kan gongnya ini adalah bagaimana status daripada pengemudi. Nah,
Untuk status pengemudi saya minta waktu, nanti akan saya sampaikan ke publik secara utuh. Kan jadi kalau jelaskan posisinya antara Jody dengan Mbak Vanessa ini secara bergantian, menyetir secara bergantian. Mulai kalau mulainya jam 5 ya, di kilometer 80 Jakarta itu yang nyetir adalah Jody. Dari Jody kemudian berganti di kilometer 379 di Jawa Tengah, yang nyetir adalah si Baby alias almarhum. Kemudian berganti lagi di kilometer 400 itu yang mengemudikan si Jody lagi sampai terjadinya accident di kilometer kurang lebih 672 di wilayah tol Jombang. Dia masih muda ya. Orang waktu pertama kali dia datang itu kan Jody masih belajar mobil. Belajar nyetir. Februari itu. Februari tahun lalu ya? Februari tahun ini. Tahun ini. Iya. Kalau yang pertama kali datang itu karena si Jody itu kan belajar nyetir tuh, jadi yang nyetir tuh full itu si Bibi gitu. Tapi karena emang Bibi itu suka banget naik mobil kemana-mana, dia tuh katanya suka nyetir. Mungkin nggak tahu ya kenapa kok bisa kemarin itu si Jody gitu lah yang nyetir, padahal waktu kayak beberapa kali ke Malang itu yang nyetir tuh Bibi sendiri. Gantian gitu. Pemirsa Intens Investigasi. Meninggalnya Vanessa Angel dan sang suami tercintanya Bibi Andriansyah yang begitu tragis dan cepat memang meninggalkan rasa duka yang begitu dalam bagi keluarga. Tangis pun tidak henti-hentinya mengalir lantaran trauma akan membekas seumur hidup jika mengingat kejadian kecelakaan yang menewaskan Vanessa dan Bibi yang begitu fatal. Kini Jody, supir Vanessa dan Bibi tengah menjalani beberapa pemeriksaan di Polda Jawa Timur. Lantas seperti apa harapan keluarga Bibi yang ingin hukum harus ditegakkan seadil-adilnya bagi orang yang bersalah karena telah menyebabkan nyawa menghilang? Dan seperti apa pula tanggapan ayah Bibi mengingat keluarga Jody hingga kini belum ada permintaan maaf? Saya maunya hukum memang ditegakkan di dalam hal ini. Karena ini kejadiannya luar biasa. Resiko yang ditimbulkan itu sudah bukannya bikin trauma anaknya, bikin trauma kami sekeluarga. Saya selaku papanya dan mamanya itu traumanya, kalau istilah mama saya, istri saya tadi, dibikinnya kita nangis seumur hidup. Asal teringat, ya nangis. Tapi mudah-mudahan dengan perjalanan waktu kita semakin kekar lah kan begitu ya. Tapi setiap lihat aja kita, aduh, air mata kita udah lihat anak segitunya kan begitu ya, ini yang terjadi. Namun apa boleh buat ya, Tuhan memang berkehendak lain ya. Kita sampai sekarang kan pihak Jody atau pihak keluarganya kan belum ada tanda-tandanya ngomong sama kita, belum, atau umpamanya jangankan untuk minta maaf. Enggak ada pihak keluarga Jody yang menghubungi kita enggak. Selain keluarga yang berganti-gantian berziarah, bagaimana pula rekan selebriti yang juga terlihat datang satu persatu hingga masyarakat biasa pun ikut beramai-ramai berziarah ke pusara Vanessa dan Bibi. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Banjir air mata dan doa masih terus mengalir di makam almarhumah Vanessa Angel dan almarhum Febri Andriansyah alias Bibi sang suami. Dari sejak dimakamkan pada tanggal 5 November lalu hingga kemarin, makam Vanessa dan Bibi yang dijadikan satu liang lahat tidak pernah sepi dikunjungi oleh peziarah. Tidak hanya dari pihak keluarga Bibi Andriansyah saja yang tidak henti menangis,
keluarga Vanessa pun juga terlihat berziarah di hari sebelumnya dan tidak kuasa menahan air matanya. Bahkan tak hanya keluarga, rekan sesama selebriti yang masih menjadi sahabat Vanessa pun satu persatu datang untuk berziarah ke makam Vanessa dan Bibi, menggulirkan setumpuk kisah penuh memoir sedih. Kedatangan saya hari ini selain daripada ke rumah terakhir dari saudara saya Bibi sama Vanessa, juga mengantarkan Gala juga. Alhamdulillah, puji Tuhan. Mereka sekarang tadinya dihujat hampir seluruh Asia. Sekarang mereka didoakan hampir seluruh Asia. Anaknya baik banget. Emosi hidup sama mati sih. Banget lah kalau udah kayak gini ya. Terus ada Gala juga kan. Terinspirasi banget. Terlepas masalah yang mereka ada, terlepas yang Vanessa jalanin, menurut gua hidup orang berbeda-beda. Tapi dengan mereka bersama itu tanda cinta abadi ya. Benar-benar pasangan soulmate sekali. Tanpa memikirkan melihat masa lalu, mereka fokus dengan masa depan dan membahagiakan Gala. Ya, pusara Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah yang terletak di Taman Makam Islam Malaka, Ulu Jami, Jakarta Selatan masih dipenuhi taburan bunga yang terlihat masih segar. Kondisi bunga yang masih segar itu tentu tidak lepas dari masih banyaknya peziarah yang silih berganti datang ke pusara orang tua Gala itu. Meski sudah 5 hari berlalu, para peziarah yang ingin mendoakan mendiang orang tua Gala masih terus berdatangan. Ziarah memanjatkan doa buat Mbak Vanessa biar ditemukan di surganya Allah. Kita sebagai manusia awam nggak ada yang tahu siapa yang pulang ke rahmatullah itu, nggak ada sama sekali, nggak ada yang tahu sama sekali. Ya, aku berdoa sama Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, semoga almarhum dan almarhumah ya, anakku tercinta Vanessa sama Bibi juga ya, semoga apa yang dia rasakan di dunia kan dia lelah, capek, mungkin ya dia suka ngomong kan, dia ini orang bahagia apa gimana ya, kalau saya dengar di YouTube apa, saya sedih juga. Nah, semoga dia diberikan surga gitu ya, surga yang seindah-indahnya ya. Ya Allah, pokoknya berikan surga yang seindah-indahnya yang dia inginkan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.